Puji nama Tuhan, selamat pagi saudara. Seberapa kita yang sudah hari pada pagi hari ini, kita boleh bersyukur karena Tuhan sudah tuntun perjalanan kita sehingga kita boleh tiba tempat ini. Kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan, terlebih kita akan disegarkan dengan pemberitaan sabda Tuhan. Seberapa yang kita hadir pada pagi hari ini, saya undang kita bangkit berdiri saudara. Kita mau naikkan pujian kita, ya Tuhan, tiap jam. Kau
kesempatan untuk melayani Engkau Tuhan. Terlebih jemaat-Mu Bapa, Tuhan. Haleluya Yesus, kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah kami Tuhan yang layak kami puji Tuhan. Tiada Allah lain Tuhan yang layak kami sembah Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, kami aman bersama-Mu Bapa. Haleluya. Layakkan kami semua Bapa.
bersama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu ya. Bersama Ibu Gembala untuk berdoa. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi katakan, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Haleluya Tuhan. Kami mampu melewati segala perkara Tuhan. Haleluya. Perkenanmu ya. Teguhkan hatiku. Haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang dahsyat, Engkau Bapa yang luar biasa. Engkau Bapa yang sudah menuntun kami masuk di dalam bait kudus-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang sudah mengajar dan mendidik kami untuk menyembah dan memuji Engkau. Saat kini kami berada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mempersembahkan pujian syukur kami kepadamu, karena Engkau sudah melingkupi kami di sepanjang hari, di sepanjang minggu. Sampai pada detik pagi ini kami boleh ada, kami boleh bernafas itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu mari kiranya Tuhan, biar Roh Kudus melimpah-limpah dalam hati kami, dan sukacita yang dalam kami boleh sampaikan kepadamu melalui pujian-pujian kami. Kami mohon pengurapan daripada kuasa-Mu buat setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, mulai dari song leader, singer, pemain musik, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Biar Kamu ada dalam urapan dan pimpinan Tuhan. Ampunilah segala bentuk kekurangan kelemahan kami. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi alat-alat-Mu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami buka di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara punya senyum yang terbaik hari ini, hari Minggu. Hari Minggu, hari sukacita, damai sejahtera akan melingkupi kita semua. Kalau punya senyum terbaik, tengok kanan kiri, kasih senyum terbaik, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, senang saya lihat di kerjaan kayak gini ya.
Oke, kita mau muji nama Tuhan hari ini, saudara. Ya, saudara siap memuji Tuhan? Oke, kalau gitu kita bangkit berdiri, saudara. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Saudara ada yang mau bersaksi? Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan
sabda Tuhan.
Bapa di sorga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami agungkan, yang kami percayai melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Haleluya Yesus. jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari kemenangan, Haleluya. hari sukacita, hari yang diberkati. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu ya Tuhan. Dari hari ke waktu, dari jam ke jam, kami mendapatkan anugerah dari Tuhan. Amin. Dan saat ini juga kami boleh, bukan karena gagah kami, bukan karena kebaikan kami ya Tuhan, Haleluya. tetapi karena belas kasihan Tuhan yang tidak bisa diberikan siapapun selain daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Amin. Kami butuh ya Tuhan Engkau untuk menjalani kehidupan kami. Haleluya. Karena hanya dengan firman-Mu kami boleh berjalan. Amin. Inilah yang menjadi kebutuhan kami untuk menjalani hidup kami. Haleluya Yesus. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Boleh kami terima dengan sukacita yang dari Tuhan. Haleluya. Dan kami bawa di dalam perjalanan kami siang dan malam, waktu berjalan, waktu melangkah, waktu berdiri, waktu duduk, kami terus mengingat Engkau, ya Tuhan, melalui firman-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Biarlah kerajaan sorga ada di dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Makasih Yesus. kami mau diam untuk mendengarkan isi hati-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu. Haleluya Yesus. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ada sukacita? Puji Tuhan. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita, ya. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat satu apapun. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian merasakan kehadiran Tuhan pagi ini? Dari hati ya. Merasakan kasih Tuhan? Kasih Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Allah, saya ingin angkat dulu satu pujian. Haleluya. Dan saya ingin semua kita yang percaya itu memuji Tuhan. Ya. Masih kuat berdiri? Haleluya. Boleh. Yesus tidak berubah. Bentar, terlalu tinggi saya udah gak nyampe.
Saudara, ada yang datang dengan bawa beban? Ada banyak apa cuma sedikit? Oh haleluya ya. Kalau ada yang datang dengan banyak beban, saya katakan haleluya. Puji Tuhan. Itu sebabnya nyanyi pujian dengan iman ya. Katakan bahwa Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nyanyinya kurang girang, kurang semangat. Saya percaya bahwa Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Ya. Bagi yang datang dengan hati yang rindu merasakan jamahan daripada kuasa Roh Kudus, ya, nyanyikan pujian ini dengan percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Nyanyi lagi pujian ini biar api Pantekosta turun di tengah-tengah kita. Amen. Semangat. Tuhan Yesus tidak berubah. Glory. Glory. Oh haleluya. Tak berubah selama-lamanya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasanya. Oh haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Oh Engkau ada di tengah kami Tuhan. Oh biar api Kristus tinggal di sini. Oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara, kalau ada pertandingan bola, ada pertandingan bulu tangkis, waktu dia menang, lawannya menang, ya orang-orang yang menang, dia angkat, ada yang angkat bendera, ya. Saudara adalah umat pilihan Tuhan yang menang, amin. Angkat tanganmu buat Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Amin, glory. Oh haleluya, haleluya. Kuasanya. Glory. Glory. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sekali lagi Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Lama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amen. Oh, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati, silakan duduk saudara. Saya percaya Tuhan dari tempatnya yang maha tinggi, Dia sedang mengamati
setiap umat-umat pilihannya yang ada pada saat pagi ini. Dia sedang melihat dan memperhatikan mulai dari bangku depan sampai bangku paling belakang sedang diamati oleh Tuhan. Sedang diperhatikan oleh Tuhan. Sebabnya kalau tidak salah Amsal 13 ayat 13 dia berkata bahwa jangan kita meremehkan firman Allah. Katakan amin. Ya. Jangan pernah kita meremehkan firman Allah. Karena Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Dia ada, dia hadir. Saya tidak tahu persis keadaan Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari ini. Tapi Allah kita yang maha besar. Allah yang paling tahu isi hatimu saat ini. Semalam saya kurang tidur. Udah jam 1 masih belum tidur. Jam 2 belum tidur. Ya, saya bingung Tuhan. Kenapa saya jadi susah tidur ya? Pastinya sih gak pernah minum obat tidur. Akhirnya saya memuji Tuhan. Dan Tuhan kasih ketenangan buat hati saya. Ya. Saya bilang, Tuhan, siapa saya? Saya itu gak ada apa-apanya. Saya tidak bisa menyegarkan setiap jiwa yang ada pagi hari ini. Tapi saya tahu bahwa Roh Kuduslah yang dapat menyegarkan hati saudara. Karena roh itu menyelidiki setiap hati manusia. Apapun keadaan kita, mungkin suami tidak tahu, istri tidak tahu, anak tidak tahu. Tetapi Tuhan kita itu Tuhan yang maha tahu dan Tuhan yang paling tahu. Ya. Saya hanya pegang firman Allah yang berkata bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan itu selalu baru. Dan kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus mengalir, dia terus mengalir dan mengalir dalam hidup kita. Itu Tuhan, dia berkata bahwa dia sangat mengasihi jemaat Tuhan di tempat ini. Dia siap memberkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan saya tahu kalau pagi ini dia berfirman, dia mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Maaf, ada tisu Fit, tolong. Saya sekarang itu menjadi lebih peka lagi, lebih cengeng lagi ya di hadapan Tuhan. Saya nggak ngerti kenapa seperti itu. Tapi saya tahu bahwa itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Haleluya. Saatnya kita akan lihat ayat mas kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke-13. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan.
Ayat ini merupakan satu ayat yang sudah menjadi mungkin ayat hafalan buat saudara. Tapi beberapa hari sebelum saya pelayanan, Tuhan kasih buat saya ayat ini. Ya, dan saya tidak tahu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini sudah berkali-kali, berpuluh-puluh kali disampaikan. Tapi kenapa saya harus sampaikan ini lagi? Saya akan bacakan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Allah. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melalui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Percobaan, ujian apa sebenarnya yang Bapak Ibu Saudara hadapi pada hari-hari ini? Hanya Bapak, Ibu dan Saudara dan Tuhan yang tahu. Dan kalau firman Allah datang kepada kita, bahwa semua apa yang kita hadapi, yang kita alami saat ini sesuatu yang biasa, katakan amin. Kenapa firman Tuhan katakan bahwa ini adalah sesuatu yang biasa? Karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang tidak ada tandingannya. Dia adalah raja di atas segala raja. Bahkan firman Tuhan katakan, Dia tidak akan pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi Tuhan itu tahu persis sampai di mana kekuatan kita. Amin. Tuhan tahu persis sampai di mana kemampuan kita untuk menanggung setiap persoalan-persoalan hidup yang ada pada kita. Sekecil apapun Dia tahu. Firman Tuhan katakan, pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar. Pada waktu ujian datang dalam hidup kita, Tuhan akan datang membukakan jalan buat kita, agar supaya kita dapat melewati persoalan demi persoalan dalam hidup itu. Dan kita memperoleh satu kemenangan. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saya ingat satu kisah di dalam kitab Rut. Kita gak usah buka. Dalam kitab Rut ada satu keluarga yang sudah biasa kita dengar. Yaitu Naomi dan Elimelek ya. Keluarga ini berada di satu kota Israel dan dia tinggal di Bethlehem. Tiba-tiba di Israel terjadi masa kelaparan yang besar. Yang luar biasa ya. Saudara bisa bayangkan kalau di Indonesia tiba-tiba terjadi kelaparan yang luar biasa. Apa yang bisa saudara lakukan? Menghadapi kelaparan
yang luar biasa. Waktu Naomi dan Elimelek menghadapi masalah tersebut, ya, dia mau mencari jalan keluar menurut kepikirannya. Mencari jalan keluar menurut kepikirannya sendiri. Ya. Kalau dalam Alkitab, Bethlehem itu artinya rumah roti. Ya. Atau rumah daging, ya, daging. Nah, berarti di Bethlehem mestinya ada kelimpahan roti dan sebagainya. Tapi pada waktu itu datang ujian yang begitu besar. Terjadi bala kelaparan yang luar biasa. Tentunya orang yang ada di Israel semua ada dalam keadaan ketakutan. Bagaimana saya ini, bagaimana mau hidup dengan kondisi dan keadaan yang seperti ini. Akhirnya Naomi dan Elimelek sekeluarga dan 2 anaknya keluar dari Bethlehem. Dia keluar karena dia tidak mau menghadapi ujian, pencobaan yang diizinkan Tuhan terjadi di kotanya. Dia tentunya merasa, aduh bagaimana ini? Dia merasa tertekan, dia merasa kesesakan, dia merasa ketakutan, penuh dengan kecemasan. Bagaimana dengan anak saya? Bagaimana dengan istri saya? Ya, dan suami saya, bagaimana dengan keluarga saya menghadapi kelaparan ini? Akhirnya mereka pergi keluar dari Bethlehem menuju kota Moab. Dengan harapan di Moab itu dia akan menghadapi sesuatu yang lebih baik daripada waktu dia ada di Bethlehem. Pergilah dia mengembara ke Moab. Karena Moab itu berbicara tentang kesenangan dunia. Semua ada di sana. Ya. Dia mau cari zona nyaman. Tentunya di Moab dia berharap bahwa akan terjadi sesuatu yang lebih baik dibandingkan waktu dia berada di Israel atau di Bethlehem. Ya. Yesus lahir di mana, Bapak Ibu? Di Bethlehem. Dan Bethlehem itu artinya rumah roti. Yesus pernah berkata di dalam Yohanes, Aku adalah roti kehidupan. Nah, akhirnya keluarga ini meninggalkan Bethlehem, meninggalkan rumah roti, pergi ke Moab dengan harapan mendapatkan lebih, ya, mendapat kebahagiaan, mendapat kesenangan, mendapat kecukupan, mendapat kelimpahan. Namun Bapak Ibu sudah tahu ceritanya. Justru mereka berada di Moab. Ujian itu bertambah berat, bukan bertambah ringan. Suaminya meninggal. Anaknya meninggal. Apa yang dia dapatkan di Moab? Saya yakin dia tidak punya damai sejahtera di Moab. Secara daging, dia berada di Moab itu mungkin senang. Semua serba ada. Selama 10 tahun dia ada di tempat itu. Tapi yang terjadi sebaliknya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan dan kepikiran kita untuk mendapatkan sesuatu. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, maka Dia akan melakukan perkara yang besar. Ya.
Kadang-kadang kita mengambil keputusan hanya menurut keinginan kita karena melihat di sana lebih baik, mending ke sana. Itu ya. Tapi belum tentu itu yang Tuhan mau. Seperti Naomi dan Elimelek. Dia berpikir, wah saya akan menjadi orang yang baik-baik saja di Moab. Sebaliknya malah lebih parah lagi. Tapi oleh anugerah kemurahan Tuhan. Waktu Naomi lihat di Bethlehem sudah dipulihkan oleh Tuhan. Sudah tidak ada bala kelaparan. Dia berjalan kembali ke Bethlehem. Dengan membawa satu jiwa. Yaitu Rut. Sini ada yang nama Rut kan? Ya. Jadi kita dalam menghadapi persoalan kita harus mengandalkan Tuhan. Haleluya. Ya. Naomi karena dia mengambil keputusan yang salah. Sehingga dia harus mengalami hal yang lebih parah lagi. Ya. Malah suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal. Dia udah gak punya apa-apa lagi. Baru dia ingat Tuhan. Banyak kali anak-anak Tuhan seperti itu. Ya. Begitu sudah tidak punya apa-apa lagi, baru ingat Tuhan. Baru mau bersandar sama Tuhan. Baru mau cari Tuhan. Padahal firman Allah katakan, carilah dahulu. Apa? Ada yang hafal? Takut-takut. Kerajaannya maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Itu yang harus kita pegang. Utamakan Tuhan dalam hidupmu. Maka dia akan mengutamakan kita. Ya. Janjinya itu ya dan amin. Dia tidak pernah berdusta. Haleluya. Kita lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan. Kacamatanya lagi error. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya. Ini adalah janji yang patut kita pegang erat-erat. Ya. Karena kita tahu bahwa janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Pasti terjadi. Ya. Harus punya keyakinan teguh. Jangan pernah digoyahkan oleh apapun juga. Kita lihat dalam Roma 8 ayat 35, nanti saudara David tolong bacakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ya, makasih. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Apakah hanya karena pencobaan-pencobaan yang kecil, ujian-ujian yang kecil, kemudian kita meninggalkan Tuhan? Apakah itu, saudara? Paulus katakan tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Allah. Amin. Karena kasih Allah itu begitu besar, begitu luar biasa, begitu dahsyat, begitu ajaib. Dia selalu
akan menolong kita tepat pada waktu kita membutuhkannya. Dan itu tidak pernah berubah. Tadi pujian kita katakan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Orang lumpuh bisa berjalan pada zaman itu. Bukan berarti zaman sekarang sudah tidak akan terjadi lagi. Tetap akan terjadi sesuai dengan iman yang ada pada kita. Ya. Ujian, pencobaan boleh datang silih berganti dalam hidup kita. Tapi kita harus percaya di dalam ujian dan pencobaan ada kemenangan, ada kebahagiaan, ada jalan keluar. Karena itu yang Tuhan sampaikan kepada kita. Luar biasa Tuhan kita. Mari kita mau tetap bertahan di dalam pencobaan dan ujian. Supaya kita bisa menikmati kebahagiaan yang Tuhan janjikan bagi kita. Haleluya. Ya. Kami waktu melayani pekerjaan Tuhan, ya, ada begitu banyak ujian, pencobaan yang seringkali membuat kita menjadi lemah. Ya. Sepertinya, aduh Tuhan, mau bagaimana lagi ini menghadapi pelayanan seperti sekarang. Tentu bukan sekarang ini ya, pada waktu itu. Sampai ya itu, kayak Naomi dan Elimelek pengen keluar, pengen pergi. Gak betah lagi di Budi Agung. Ya. Rasanya mau cari tempat yang bisa memberikan kedamaian. Di mana tempat yang tidak ada tantangan. Waktu itu saya ngobrol sama almarhum Bapak Gembala. Bapak Gembala bilang, iyalah kita cari tempat yang lain aja. Ya. Masalahnya ujian itu datang bukan dari yang luar, dari luar. Tapi ujian itu datang dari dalam gereja itu sendiri. Bisa bayangin ya, sakitnya itu kayak apa. Nah, kayaknya kita harus cari deh tempat lain aja. Saya jawab, ya itulah kalau suami istri harus saling kuat menguatkan ya. Saya bilang, Pih, kita kan belum berperang, masa kita udah mau menyerah? Belum berperang, baru dengar nanti ada peperangan. Tapi kita belum maju berperang, masa kita udah mau mundur? Akhirnya, oh iya juga. Dan saya melihat kemenangan demi kemenangan ada menjadi bagian saya, Bapak Gembala dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Ya. Saya belum lama ini dikirim foto dari apa ya, kalau jemaat keluar mau dibilang mantan. Bingung saya bilangnya. Pokoknya dia pernah berjemaat di sini. Tapi sekarang udah berjemaat di tempat lain. Dia kirim foto dulu-dulu. Ya. Dia pikir saya bahagia. Malahan saya tergores. Ya, aduh Tuhan. Gitu. Terus itu pelayanan kita dulu. Berpindah-pindah itu. Ada semua fotonya ya. Nah, itu ujian yang luar biasa buat kami, hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan. Dan saya melihat kesetiaan dalam jemaat Tuhan yang ada. Ya. Mereka tetap setia kemanapun kami berada. Dan saya percaya kalau sama manusia aja bisa setia selalu ada. Apalagi dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Akan lebih lagi, akan lebih dan akan lebih setia lagi. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ya. Kuasanya tidak
pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Tolong Fit, bacakan. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Mungkin kita merasa sekarang ini kita ada dalam satu penderitaan, ada satu ketekanan, ya. Baik soal perekonomian, soal sakit penyakit, ya. Dan lain-lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Katakan amin. Ya. Ada kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Ada kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan baik. Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan dalam kita menghadapi ujian, cobaan yang silih berganti, seolah-olah tidak ada akhirnya, seolah-olah. Tapi kalau kita pegang firman Allah, kita punya pengharapan yang sungguh bahwa Dia akan memberi kemenangan. Tapi kita harus berbuat apa selama kita menantikan kemenangan itu. Kita lihat di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini yang harus kita lakukan. Apapun persoalan yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hadapi hari-hari ini, firman Tuhan hanya katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Itu pesan Tuhan kepada kita. Haleluya. Tetap bersukacita. Mungkin Bapak Ibu berkata, aduh gimana ya caranya bersukacita padahal saya lagi ngalamin pencobaan, ujian yang berat. Bersukacita saja. Karena Tuhan ada di pihak kita. Haleluya. Tuhan tidak pernah tinggalkan dan biarkan kita. Kemudian kita lihat lagi dalam Kolose pasal 1 ayat 23. Tolong David bacakan. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Ya. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ya. Zaman sekarang ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang menyenangkan daging ini. Ya. Tapi kita harus tetap berada di dalam Injilnya Tuhan. Ya.
Tetap berdiri di atas firman Allah. Kita bersyukur karena Tuhan masih mau berfirman kepada kita. Ya. Kuasanya tidak berubah, amin. Yang lemah pasti diberi kekuatan. Kita lihat lagi dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Kolose 4 ayat yang kedua, iya betul. Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi kita harus bertekun dalam doa, berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Karena apa yang Tuhan buat adalah baik buat saya. Firman Tuhan katakan, apa yang aku perbuat saat ini kamu belum mengerti. Tapi satu saat kamu akan mengerti. Haleluya. Ya. Pujian dari Awan Datu katakan, indah rencana-Mu Tuhan dalam hidup. Dulu aku tidak mengerti, tapi sekarang aku mengerti. Tuhan tolong kepadaku. Ya. Oh haleluya, kita bersyukur memiliki Allah yang hidup dan berkuasa. Ya. Puji Tuhan Yesus, jangan pernah kita menolak firman Allah. Karena firman Allah itu pasti dan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Kita perlu iman, ya. Firman Tuhan katakan iman sebiji. Sesawi itu kecil banget ya. Itu bisa mindahin gunung. Saya tidak tahu sekecil apa, sebesar apa iman daripada Bapak Ibu yang ada pada saat ini. Dan sebesar apa masalah, persoalan yang sedang dihadapi. Tapi yang satu saya percaya, Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita semua. Ya, dengan iman yang kecil yang ada pada kita saat ini. Ya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua, amin. Karena kita berharga di mata Tuhan. Kita lepaskan rasa kecemasan. Lepaskan kekhawatiran. Ya. Lepaskan kebimbangan. Taruh Yesus dalam hati kita. Izinkan Yesus bekerja dalam hati kita. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ya. Kalau Tuhan sudah banyak menolong dan melepaskan kita dari berbagai masalah dan persoalan hidup kita. Apa yang dapat saudara balas untuk menyenangkan hati Tuhan? Coba dipikirkan dari sekarang. Tuhan, ada begitu banyak perkara yang Kau sudah selesaikan dalam hidupku. Saat ini apa kira-kira Tuhan yang dapat aku balas, dapat aku menyenangkan hati-Mu? Saudara bertanya dalam hati, katakan kepada Tuhan. Tuhan mau umat-umat yang dipilih oleh Tuhan tidak terkecuali itu melayani Dia. Amin. Sebab Dia sudah lebih dulu melayani kita. Kita nggak bisa balas. Tapi dengan kita melayani Dia, itu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan katakan kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan yang melepaskan.
Mazmur 34 ayat 19 ya. Puji nama Tuhan. Kayaknya tegang semua deh. Ya. Haleluya ya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tadi kita udah nyanyikan. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menampung air matamu. Haleluya. Kita lihat ayat yang terakhir. Dalam Mazmur 126 ya. Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat 3. Coba David kalau sudah dapat membacakan. Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Terus. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Puji Tuhan. Ini janji daripada Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ya. Waktu Tuhan memulihkan keadaan kita, kita akan seperti, apa ini yang terjadi? Seperti mimpi. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Luar biasa Tuhan kita. Begitu ajaib perbuatan besar yang Dia lakukan kepada setiap orang yang melakukan firman Tuhan. Mari kita mau melakukan firman Allah dengan setia ya. Tema yang saya lupa sampaikan itu kita harus bertahan dalam kesesakan. Mari kita mau bertahan dalam kesesakan. Mari kita mau tetap menabur benih. Ya. Bukan dengan mundur, kata firman Allah, maju ya. Tuhan tolong kita semua untuk melakukan setiap firman Allah. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Bertahan dalam kesesakan ya. Tuhan tidak akan membiarkan kita diuji, dicobai, melampaui kekuatan kita. Dia ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Dia mau memberkati kita. Ya, Dia sudah memberkati kita dengan kebenarannya. Dia mau firman yang kita sudah terima hari ini, itu kita taruh di dalam hati kita yang paling dalam. Ya, sebab itu kita harus lebih lagi dan lebih lagi dalam Tuhan.